Apa tulis? Rapopo tanda jani. Ini kerep opah wong kok, Mbak. Nggih. Nggih. Saya Bagas. Bagas, Saya Sultan. Subang. Kami dari Prodi Bisnis Perjalanan Wisata Oh, untuk iya. jadi Nggih. kawan kami ke sini sore hari ini mau tanya-tanya dengan Pak Doro Ya, mengenai latar belakang Pak Doro sebagai seorang seniman, ya. asal mula Bapak mulai bergabung di dunia seni perjalanan. Oh, Sebelumnya mungkin mengenai profil dulu Pak, nama lengkapnya nama lengkap Utoro Wijayanto. Saya lahir 1 Maret 1980. Sleman aja, lahirnya di Sleman. Jadi apa? Saya menjadi seniman, khususnya seniman dalang itu karena faktor turunan. Bapak saya almarhum Ki Haji Sutikno itu dulu juga dalang. Itu meninggalnya ya udah 2 tahun yang lalu, meninggal 2 tahun yang lalu. Itu karena dari kecil itu saya itu cowok sendiri, Mbak. Dari 5 berkeluarga, 5 apa bersaudara. Itu mbak saya 2, adik saya 2 itu cewek, dari saya itu cowok dewi nih, lelek dewi gitu. Itu yang apa caranya sing anu yang di dunia seni cuma saya sendiri yang yang menurut saya cuma saya sendiri. Dari kecil saya dulu juga ikut bapak manggung kemana-mana. Nah, di situ mulai suka tentang anu apa perjalanan, suka dengan perjalanan sampai sekolahnya terbengkelai, Mbak. Sekolahnya terbengkelai karena asik toh. Pekerjaan yang paling mengasihkan di dunia itu adalah seniman, Mbak. Tenang, Mbak. Itu pekerjaan yang itu kalau hobi itu di dunia seni itu kalau kita nggak benar-benar fokus untuk karier di dunia seni hancur, Mbak. Karena hidup di dunia seni itu seperti gambling. Jadi untuk masa depan tidak bisa, jadi orang ini uripnya hanya untuk adang-adang itu. Dunia apa paling mengasihkan itu cara kerjanya itu, walaupun semalam loh, Mbak. Walaupun cara kerjanya itu dari pokoknya jam 6 sampai jam 4 atau tapi suka, Mbak. Pekerjaan paling mengasihkan sedunia itu. Ya satu dari hati, keduanya kita tuh dimanjakan, Mbak. Orang seniman itu dimanjakan, datang disambut dengan baik, dikasih muatan, dieluk-elukan, dihormati, terus manggung, ditonton banyak orang, dikeploi, terus selesai kasih bayaran, suruh makan lagi, itu seperti raja, Mbak. Jadi kalau kita di dunia seni kita nggak benar-benar fokus, itu seperti terjebak, Mbak. Dunia seni itu menjebak bagi saya loh. Bagi saya itu kalau nggak fokus ya udah nggak bisa buat hidup di dunia seni. Jadi ini cuma ngobrolkan tentang dunia seni ya. Nah, saya ikut bapak saya dari kecil terus itu, jadi suka dengan dunia seni, perjalanan, wayang-wayang. Apa? Saya nggak punya guru, Mbak. Nggak punya guru apa ya? Secara formal Nggak punya. Jadi hanya melihat seperti saya Ki Seno Nugroho tahu. Dalam Ki Seno Nugroho, saya dulu ikut Ki Seno Nugroho itu lama.
dari tahun 95 sampai 2013. Jadi apa Pak selama Pengendang saya. Rider saya dulu Mbak di Warga Laras itu. Ya itu kira-kira ngomong apa gitu? Ngomong apa sih? Ya tadi. guru bertanya Oh, Kiseno Nugroho itu termasuk guru kedua. Walaupun Kiseno tidak memberikan materi gini-gini, tapi tidak secara langsung kan saya ngikut Pak Seno, otomatis saya bisa meniru Pak Seno. Ilmu yang Pak Seno punya bisa saya serap. Gitu. Jadi kalau yang formal itu tetap orang tua. Dari kecil dulu disuruh suluk tahu suluk. Nah, ya Lembang itu, itu kita orang tua. Jadi saya dari kecil itu sudah suka dalang. Saya dalang pertama kali itu TK. Tapi cuma Rahman, nggak satu malam, cuman sebelum bapak saya mentas, nah, saya ekstra dulu. Bepucuk cuman 15 menit atau apa gitu untuk belajar mental, belajar nyali gitu. Terus sampai akhirnya masuk ke SD, ada lomba-lomba saya ikut, sampai di SMP saya lomba ikut, dan lomba-lomba pedalangan saya ikut terus sama orang tua gitu. Di juara terus saya Mbak, karena saya petarung gitu. Orang sini itu petarung, sampai akhirnya saya habis SMP sekolah di SMK. Karawitan saya Mbak, iya mau karawitan. Ya itu juga terjebak ya Mbak, juga terjebak. Karena kalau orang tuanya dalang, biasanya anaknya tidak disekolahkan di pedalangan. Karena kalau cuman sekolah dalang di rumah bisa, jangan jadi orang tua. Kalau di luar belajarlah karawitan. Nah, itu saya juga terjebak. Saya terjerumus. Saya di jurusan karawitan di Yogo. Ya udah mulai dari itu saya mendalang itu jadi nggak fokus Mbak. Fokus saya ke karawitan di Yogo. Jadi pentasnya tuh nabuh, pentasnya di Yogo. Nah, itu perbedaannya jurusan pedalangan dan jurusan karawitan. Kalau karawitan itu pentasnya ya nabuh, tapi kalau pedalangan pentasnya ya dalang. Jadi saya akhirnya menjadi pengerawit sampai lama itu, sampai saya menjadi pengendangnya Pak Seno itu juga. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari Pak Seno, terus saya ingin jalan bertahap gitu. apa pencapaian terbesar Bapak selama menjadi seniman? Mungkin selama berjalan atau selama menjadi penabuh, pengawet? Pencapaian apa? Pencapaian terbesar belum ada. Banyak kalau pencapaian besar itu banyak ingin, tapi belum terrealisasikan. Ya salah satunya cita-cita saya Pak, ya, dari dulu itu saya itu bukan sebagai dalang tapi juga sebagai apa ya ngarani Mbak, bukan fasilitas bukan, tapi memberi kesempatan sesama dalang. Jadi di Jogja ini dalang yang berani bergerak cuma saya Mbak. Iya lu bisa Mbak, apa di publikasi bisa, yang berani bergerak cuma saya. Jadi dunia dalang itu kebanyakan hidupnya menyendiri Mbak. Apa ya dalamnya individu. Bertemu dengan sesama dalang itu hanya untuk formalitas saja, tapi dia pokoknya individu, kelompok-kelompoknya masing-masing. Ini saya enggak Mbak, saya ingin merangkul semua dalang itu untuk bersatu. Yang sudah berhasil ya Mbak, itu sudah berhasil.
saya membuat paguyuban Rugal. Rugal itu rukun dalam Jogja. Itu yang mengetuai saya, yang itu ya saya gitu. Tapi saya enggak, di situ saya enggak menobatkan sebagai ketua enggak. Cuma yang memiliki, cuma yang menggerakkan. Rugal itu ada mbak di YouTube Rugal. Sekali pentas 15 dalam. Itu Rugal itu saya pengen itu cuma dalam biar eksis yang dalam yang belum terkenal ya pasti belum nggak terkenal, yang belum laku di ekspor, diiklankan biar payu gitu Pak. Ya maksudnya biar tuh gitu. Terus ganggu di terus apa itu sudah berjalan Pak. Yang ya dan kemarin itu bukan sesuatu pencapaian yang besar, tapi pencapaian yang berhasil kemarin. Ya belum mencapai karena pencapaian saya masih panjang. Kemarin saya membuat pagelaran 50 dalang 30 jam non-stop. 30 dalang 30 dalang non-stop 50 dalang 30 jam 31 atau 30 jam non-stop 50 dalang gantian Mbak. Itu yang naskah saya, sutradara saya, jumbo saya gitu. Wah ini kasusnya nih. Itu ada YouTube-nya 50 dalang itu saya yang membuat itu. Jadi saya kan di Jogja itu kan ada 5 kabupaten, Kulon Progo, Sleman, Bantul, Kota, Gunung Kidul. Itu saya ambil 10 gitu. Jadi saya ke Wonosari memberikan arahan-arahan besok gini. Waktunya 30 menit satu jalan, tapi ternyata ya lebih ada molar semuanya. Bantul itu sampai gitu semuanya gitu. Terus tanggal kemarin nanti lupa aku tanggal berapa kemarin itu. Tanggal ya saya lupa. Widinnya tanggal 23 ya 23 November ini kemarin itu 50 dalam 30 itu yes ya berhasil, bagi saya berhasil karena melumpuk ke dalang itu seperti mencari jarum di jeram itu suatu keberhasilan, bukan pencapaian belum, pencapaian itu cuma keberhasilan. Pencapaian saya ya nggak ada pencapaian Pak. Makan lebih kemarin 50 dalang, tahun depan harus 100 dalang. Saya sering membuat kayak gitu Mbak. Terus besok mawayang saya juga buat. Mawayang itu juga memperingati hari wayang dunia tanggal 28-29 itu saya membuat kasanah wayang. Jadi wayang gerak Indonesia itu ya ada wayang saya pentaskan. Yang kemarin yang mawayang saya wayang beber. Ya itu yang gambar saya Mbak. Gambar. Ya. Saya wayang buat video Mbak. Ya itu saya gambar semuanya 50 gambar terus jalannya saya jalan 50 dalang juga yang tahun kemarin. Kalau yang tahun ini 50 dalang itu 50 dalang senior Mbak. Senior yang tua-tua semua. Tapi Baratayuda. Temanya lakonnya Baratayuda. Itu semua perang kok. Ini kulit kamu ini. Mas kok kamu. Besok kasana wayang, wayang Indonesia saya pentaskan. Saya suka kayak gitu Pak. Dan sekarang saya itu masih membuat reguleran Pak. Sebulan sekali itu wayang menampilkan. Itu kegiatan kita sendiri, itu swadaya sendiri di BBM. Ya ini.
kemarin baru pentas. Pokoknya setiap hari Selasa pertama, hari Selasa pertama itu kita membuat apa? Pagelaran wayang itu. Dalamnya juga gampilan itu. Nah itu yang cuma kita itu dalam individu banget. Banyak orang yang individu. Kalau udah banyak tanggapan, banyak job itu kadang lupa sama teman-teman. Ya cita-cita itu. Kalau sejauh ini pagelaran bapak yang membuat bapak berkesan itu yang jadi Maksudnya saya andalan gitu. Ya yang berkesan itu ini Pak, kebanggaan jalan. Pandalan itu tahun ini saya mendalang gini jenengan. Ya kan, saya mendalang tempat ini jenengan acara apalah bagi desa atau apa pitulasan apa nggak bayar. Nah, tahun depan penduduknya nah ini kok aku suka ya dengan Pak Toro ya, itu kan agak meneh itu banggaan. Kok ini ditanggap meneh gitu Mbak. Jadi kan berarti saya bisa membuat orang senang. Itu yang paling orang itu ditandakan dalam itu ditanggap meneh. Untuk memenangkan loh, bukan cita-cita loh. Cita-cita ini ya kondang kok Mbak kabeh dalam ini. Tapi cita-cita. kondang kok Pak. Yo udah kondang anu sama Michael Jackson toh Pak. Ya, memang anu Pak. Dalam itu bisa jalan dulu. Ada pertanyaan? Pak, selama karirnya Bapak ini di dunia seni itu ada pernah ngerasa titik paling rendah nggak selama Bapak berkarir itu? Dan kalau pernah, pada saat apa? Wah itu pernah ya Mas, titik paling rendah itu pernah banget, sering itu titik paling rendah itu. Titik paling rendah kalau nggak payu, nggak ada yang nanggap. Itu titik paling rendah. Dan ada yang paling rendah gitu. Paling rendah itu saya ngalami 2 kali Pak. Itu titik mengenaskan itu. Yang pertama adalah krisis moneter. Belum lahir ya. Wah ngeri itu Mbak, ngeri banget itu. Ngeri banget. Itu SMA saya. Itu SMA. Wah justru di mana-mana. Dan itu krisis moneter itu harga itu 200% atau Pak. Jadi bensin dari harga 1.000 menjadi 6.000. Itu. Rokok yang paling itu rokok Pak. Rokok itu dari harga 800 gitu menjadi 4.000 gitu. itu kalau sekarang bayangin sekarang bensin dari 10.000 menjadi 20.000 langsung loh itu prosesnya langsung. Geger enggak itu? Kira-kira Jogja geger enggak? Pernah terbayangkan enggak kayak itu gegernya Jogja? Itu 98 Pak, ngeri itu. Wah demo di mana-mana. Tapi Jogja masih aman. Solo tuh yang Solo toko-toko dibakar semua. Toko-toko dibakar semua. Di Jogja masih aman, cuman di musim itu. Nah itu kenapa saya bilang itu titik terendah? Karena ini ganti harga. Jadi ganti harga dulu Miyogo itu bayarnya katakanlah masih 20.000. Nah 20.000 itu udah nggak bisa buat apa-apa karena udah naik. Terus tanggapan global dalang ya. Dulu saya ikut Pak Seno itu tanggapannya 15 juta. Dengan itu kan harusnya Pak Seno tanggapannya kan juga naik. Tapi orang nggak ada yang berani nanggap ayam karena harga itu. Jadi bokos milasan sampai sekarang itu. Jadi itu benar-benar nggak ada job, nggak ada wayangan, nggak ada apa-apa. Campur sari nggak ada. Itu benar-benar itu nggak bisa makan, nggak bisa. Makanya ya cuman itu ikut demo baru bisa makan gitu.
itu titik paling paling rendah itu. Terus yang kedua yo kemarin itu corona itu, pandemi itu. Jadi saya pandemi itu sudah gak kaget. Oh, pandemi itu udah kaget. Oh, nggak boleh ada wayangan, nggak boleh ada keramaian, nggak boleh ada kumpul-kumpul. Ya walaupun itu kan yang jelas kan nggak boleh nanggap wayang. Iya dah, nggak boleh nanggap wayang kan, mau nanggap wayang kan iso ngumpul ke orang. Nah, itu persis kayak 98. Kalau 98 itu boleh bebas ngumpul ya, tapi nggak ada yang nanggap. Karena udah ganti harga itu tadi. Udah di jalan ada orang nanggap ganti harga, penanggapnya yo lari semua. Jadi semuanya itu bertahun-tahun ya Mbak ya, bertahun-tahun itu minus gitu. Dulu yang bisa wayangan cuma namin rais, umpan dulu ya, yang bisa wayangan itu. Nah, pernah nggak kita berada di titik gini kayak saya tuh udah nggak mau dalang lagi gitu Pak. Terus kalau misalnya pernah berada di titik tersebut dengan keluar dari dunia pedalangan, itu motivasi Bapak untuk kembali ke dunia pedalangan. Terus kan kayak di seni itu kan Pak, itu kan kadang kan ada disebut musiman gitu Pak. Iya. Kadang laku kadang enggak, itu gimana Pak? ya mengalami kejenuhan itu malah sudah 2003 itu mengalami, bukan di pedalangan ya, di dunia seni. Di dunia seni itu yo pedalangan, karautan apa yang itu saya udah jenuh. Bukan berarti jenuh, tapi nggak bisa untuk hidup. Nggak bisa untuk hidup. Ya benar itu tadi. Cuman kan kita tergantung orang yang nanggap loh. Itu saya waktu itu memutuskan untuk berjualan. Saya berjualan angkringan. Tahun 2003 itu saya berjualan angkringan. Udah di situ angkringan, waktu itu belum ada banyak kayak gini angkringan itu. Di desa saya sana baru berapa titik. Saya membuat angkringan karena di lingkup saya itu lingkup anak kos AMP di KPN di Hayat daerah Hayat itu lingkup kos itu saya buka angkringan. Nah di situ apa ini saya menjadi orang seni sama ini untuk ekonomi ini lancar. Iya di dunia seni nggak lancar waktu itu dunia seni nggak lancar, mungkin ya ini masih masih ada sama krisis moneter itu ya. Itu saya bukan jenuh apa memang apa ya kok nggak bisa buat hidup, artinya saya memutuskan untuk berhenti menjadi orang seni. Jadi walaupun saya punya garis keturunan seni gitu, saya udah nggak peduli karena nggak bisa buat hidup ini, nggak bisa buat hidup. Saya memutuskan untuk apa berjualan angkringan itu. Lancar ini angkringan lancar, saya lancar tiap hari pegang uang, bisa merokok, makan lancar gitu. Pokoknya uang itu bisa muter terus, ekonomi jadi stabil gitu. Itu sekitar 2 tahun gitu. 2 tahun. Terus ada teman ngajakin ya karawitan itu ngejob gitu. Saya kangen aja gitu. Kangen itu. Udah asik ini mentas. Terus lah di situ tuh ada makanan itu kan disebut toh. Lalu kita gawain mulai. Tak jual di angkringan. Ono lemper, iya bener itu. Lemper itu ada lemper, tahu lemper. Wah, lemper tak bawa pulang sampai rumah, tak goreng, tak jual di angkringan. Wah itu orang-orang pada suka. Akhirnya saya lagi ya wayangan bawa makanan lagi gitu. Terus
Nah, malah jadi anu ke seni lagi. Terus nah itulah, itu saya harus fokus. Kalau di dunia sini saya harus fokus. Kalau saya kamera yang Bali nggak bisa buat itu. Saya harus berkarya. Ya, itu apa sudah saya pernah lakoni seorang titik jenuh juga. Ini kalau titik jenuh nggak ada kalau titik jenuh itu nggak ada. Belum pernah kalau orang seniman itu punya titik jenuh, khususnya pedalangan. Yang punya titik jenuh itu kalau konseptor, sutradara, sebenarnya enggak menulis naskah itu ada titik jenuhnya. Kalau saya juga penulis naskah itu titik jenuhnya ada banyak. Kalau untuk saya cuma pelaku dalam enggak ada titik jenuh. Apa ya? Oh iya, harus kan. Tapi kadang anu ya Mbak, seniman itu mau berusaha itu kalau udah mendekati ya Arinda. Jadi kalau enggak ya santai-santai aja, nanti begitu mau mama ya ini ada job jalan gitu. Ini saya minta konsepnya wayangannya kayak gini. Kurang 3 bulan gitu. Kurang 3 bulan ini kayak gini. Padahal ini harus dipikir tenang Pak. Nah, itu oke, cuman oke. Udah nyantai-nyantai, nanti kurang sembuh baru dipikir gitu. Jadi seniman itu kadang gampang sakit itu kayak gitu ya. Waktunya lebih ke santai-santai, nanti kalau ada pekerjaan buang di fokusir gitu ya, seperti kayak gitu. Jadi seperti kemarin contohnya, saya harus membuat naskah 50 naskah treatment 50 dalam itu. Kalau itu ya soalnya proyek itu sudah 6 bulan yang lalu. Ya santai-santai aja. Begitu kurang sebulan itu baru kurang 3 minggu baru saya buat. Ya itu juga seniman itu malesnya itu apa? Aset. Ini nyantai-nyantai. Ya kadang malah dia kira-kira keluarnya itu nggak tahu itu Mbak, itu pengakuan dari semua seniman Mbak. Saya kalau ada seniman, wah saya dapat inspirasi ini bohong. Semua seniman itu inspirasi itu kalau mendekati itu karena fokus ini Mbak, fokus udah nggak. Ya kita mau ada pentas 1 minggu sebelumnya. Ya enggak, kalau kita mau fokus 1 minggu untuk pentas ini kan, ya kita membuang pikiran loh. Ya itu fokuskan 1 hari sebelum hari itu kita fokuskan. Nanti ada, kalau fokus dapat inspirasi. Cita-cita saya itu berat ya Mbak. Cita-cita saya itu berat dan nggak akan berhasil Mbak. Itu loh Mbak, saya kepengen wayang itu kayak konser di Mikanan gitu. Jadi dalam wayang itu loh, semuanya itu bisa hafal wayang gitu. Ya cita-cita yang penting wayang gue terus Mbak. Wayang gitu. Ini wayang semakin depan itu semakin terdesak. Ya, saya mengakui peminat wayang itu nggak cuma turun Mas, ini kalau ini udah hampir punah gitu. Peminat wayang itu punah. Wayang itu kalau kita masih kenceng menjadi orang seniman yang sakral, yang apa, harus dihormati, harus sakral juga apa, mistis itu mati Mbak wayang Mbak, punah.
wayang itu hampir punah ini wayang itu. Karena apa? Sekarang kalau nggak ada dana ismu, tahu dana ismu orang kebanyakan 70% itu wayang itu dari dana ismu. Karena nggak tahu ya, nggak tahu. Memang apa ya? Wayang nggak. Kalau memang zaman dulu nggak ada anu ya, nggak ada HP, nggak ada internet, nggak ada apa-apa, hiburan orang itu cuma wayang. Tapi bisa wayang. Terus sekarang hiburan banyak sekali. Saya aja daripada nonton YouTube wayang mending saya nonton Agus itu. Agus itu siram kuwi ya. Nonton keserutane kowe iki le perang antarane Farhat karo si anu wis gayeng mbok nonton wayang. Itu bisa dimodifikasi menjadi cerita wayang, Pak. Bisa. Kayak gitu bisa. Nah, tapi yo udah nggak ada wayang itu gimana ya, Mas? Orang itu suka wayang itu harus mengidolakan wayang. Kalau nggak mengidolakan wayang nggak bakal suka wayang. Contohnya seperti sepak bola. Kalau kita nggak mengidolakan pemain nggak bakal kita suka sepak bola. Kita suka tinju karena kita mengidolakan petinju. Kita suka MotoGP karena kita mengidolakan Rossi. Kalau coba kita nggak mengidolakan, ya males kita. Nah, kita itu gimana caranya itu sekarang itu mengidolakan wayang. Tokoh, kalau nggak tokoh Arjuna atau tokoh itu. Jadi nggak cuman gimana ya, wayang ini ngadilung, wayang lestarikan wayang. Jadi cuma lestarikan kita aja nggak berusaha untuk mengenalkan wayang. Mengenalkan wayang gimana biar memang bisa menarik, bisa mengidolakan gitu, Mbak. Itu juga kesulitan kita harus dengan Pak Prabowo Soekarno ya belum tentu mengidolakan, karena ini yang kita kenalkan hanya gambar, bukan nyata, kecuali lakor itu lakonnya galangan gitu mungkin ya bisa loh, Mbak, karena yang kemarin yang di Antv Mahabharata itu ya itu kan ada tokoh Arjuna yang menjadi apa, artis di Indonesia itu kan karena mengidolakan, kenal itu artisnya, jadi mungkin lakor itu kayak mungkin lakonnya Arjuna waktu dorong mungkin baru ya keren seni apa ya, seni tradisi ya. Harus kayak gitu. Udah ditunjuk, Mas. Oke, siap. Siap. Amin amin Mas. Kalau ya, kalau besok mau apa boleh langsung datang. Kalau mau apa Pak, kalau bisa Mbak, kalau bisa besok ya saya cuma minta ya, kalau pokoknya besok saya ada wayangan, pokoknya di BBM aja, di BBM yang nggak jauh-jauh, di BBM itu nantilah nonton lah, sama teman-teman nonton itu cuma untuk apa, nonton nanti pulang nggak apa-apa, ya mungkin apa sih menghadiri cuma nonton sebentar aja nggak apa-apa, cuma kalau ada waktu gitu. Menurut Astri itu anu ya,